Shalom, bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Pagi yang cerah, kami menghadap tatah Kang Adil. Oh, tatah kasih karunia Tuhan yang limpah dalam hidup ini. Kami boleh menyembah sujud kepada Bapa di surga. Dan kami hidup, kami ada karena Engkau. Dan kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian kepada Bapa di surga. Kami rindu juga untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Firman menjadi berkat buat kami, dan firman boleh mendidik hidup kami, dan kami juga boleh menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Allah. Matius pasal 21. Matius pasal 21 ayat 28 sampai ayat 32. Matius pasal 21 ayat 28 sampai 32. Perumpamaan tentang dua orang anak. Tapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapak." Ia tidak pergi. Tapi orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian dia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya, tetapi pemungut cukai dan perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Suatu mutiara yang indah yang kita dapat petik pagi. Ada dua anak, yang satu katakan yes, iya, tapi tidak mempraktikkan. Tetapi yang kedua tidak mau, tapi yang kedua itu menyesal. Yang kami petik ini kata-kata menyesal. Kita perhatikan ayat 30. Lalu orang itu pergi pada anak yang kedua dan berkata padanya, anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian anak itu menyesal lalu pergi juga. Pada ayat yang ke-32, sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tapi pemungut cukai dan perempuan sundal percaya kepadanya, dan mereka pun kamu melihatnya. Perhatikan, tetapi kemudian kamu tidak menyesal. Garis besar ini, menyesal akan dosa-dosa. Menyesal akan dosa-dosa. Kita ingat akan firman Tuhan juga, anak yang terhilang. Ketika dia menghabiskan hartanya, hidup dalam dosa, kenajisan. Tapi ketika dia mengalami penderitanya, dia menyesal. Dia pulang pada Bapa. Penting buat kita menyesal. Kenapa menyesal? Melihat dirinya yang sebenarnya keliru. Dia melihat dirinya dulu, dirinya bagus, sehat. Dia ketika kaca, dia sebagai anak yang dipelihara orang tua. Tapi setelah dia berbuat dosa, menghabiskan harta orang tuanya, hidup bercina dan segala-galanya, dia bergaul dengan babi, makan dengan babi. Dia berkaca pada dirinya, melalui kaca firman Tuhan. Dia sadar, wah, orang yang menyakitkan hati Bapa. Dia pulang, dia menyesal. Di mana dia menyesal? Dia pulang kepada Bapa, jadikan aku hamba. Jangan jadikan Bapa. Dia sikap yang baik. Bertobat, meta, berubah, berpikir. Menyesal. Kita sebagai anak Tuhan, jangan main-main dosa. Sesuatu yang tidak baik, kita harus berubah. Sebab kedatangan Tuhan sudah dianggap pintu. Secara pribadi, secara
siapkan diri. Jangan sampai kita menyesal. Lima darah yang bodoh itu sudah tutup. Maka nasibnya bodoh. Pintu kemurahan Tuhan masih dibuka. Hidupnya sesuai dengan firman. Jangan main dosa. Hidup dosa. Amin. Terima kasih Tuhan. Firman kembalikan besok pagi tubuh yang sehat. Dengan tidak kurang satu apapun juga, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para Polri. Berikan mereka hikmat yang dari surga, dari sifat takut kepada Tuhan. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Yang cinta dia katakan amin. Tuhan memberkati.